Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi saya sekalian. Ketemu lagi dengan saya di mata pelajaran Sistem Mikroprosesor dan Mikrocontroller. Di sini saya akan membawakan materi tentang simulasi mikrocontroller. Sebelum memasuki simulasi mikrocontroller, saya akan menjelaskan apa itu mikrocontroller. Nah, yang pertama ada microcontroller, ada sebuah sistem komputer kecil dalam satu chip yang terdiri dari CPU atau Central Processing Unit, lalu ada RAM, yaitu memori sementara, lalu ada ROM sebagai memori permanen, serta berbagai peripheral seperti input atau output, atau I/O, timer, dan komunikasi serial. Selanjutnya, mikrocontroller terkenal karena kemampuannya yang tinggi, bentuknya yang kecil, konsumsi dayanya yang rendah, dan harga yang murah. Maka mikrocontroller begitu banyak digunakan di dunia elektronika. Mikrocontroller digunakan mulai dari mainan anak-anak, perangkat elektronik rumah tangga, perangkat pendukung otomotif, peralatan industri, peralatan telekomunikasi, peralatan medis, dan kedokteran, sampai dengan pengendali robot serta persenjataan militer. Terdapat beberapa keunggulan yang diharapkan dari alat-alat yang berbasis mikrokontroler, yaitu ada kehandalan yang tinggi, kemudahan integrasi komponen dengan komponen lain, ukuran yang semakin dapat diperkecil, penggunaan komponen dipersedikit, yang juga akan menyebabkan biaya produksi dapat semakin ditekan. Waktu pembuatan lebih singkat, sehingga lebih cepat dijual ke pasar sesuai kebutuhan. Lalu ada konsumsi daya yang rendah. Contohnya, contoh sederhananya penggunaan mikrokontroler dapat dilihat seperti di lingkungan kita, yaitu ada toaster atau penggoreng roti, ada mesin cuci, microwave, magicom, lampu lalu lintas. Kemudian di dunia pertanian juga kita dapat melihat seperti kelembaban untuk budidaya jamur. Di dunia perikanan ada pengenalan suhu air kolam. Bahkan kita dapat membuat PABX mini, SMS gateway, atau ke arah militer sebagai radio militer frekuensi hopping atau radio komunikasi anti sadap dengan lompatan frekuensi 100 kali dalam 1 detik. Sistem pemantauan cuaca menggunakan balon udara, lalu ada automatic locator. Nah, di sini ada perbedaan mikrokontroller dengan mikroprosesor, yaitu mikrokontroller dalam IC-nya selain CPU terdapat device lain. Lalu ada mikroprosesor hanya merupakan single chip CPU. Terdapat perbedaan yang signifikan antara mikrokontroller dan mikroprosesor. Perbedaan yang utama antara keduanya dapat dilihat dari dua faktor utama yaitu arsitektur perangkat keras dan aplikasi masing-masing. Ditinjau dari segi arsitekturnya, mikroprosesor hanya merupakan single chip CPU, sedangkan mikrokontroller dalam IC-nya selain CPU juga terdapat device lain yang memungkinkan mikrokontroller berfungsi sebagai suatu single chip komputer. Dalam sebuah IC mikrokontroller telah terdapat ROM, RAM, EEPROM, serial interface, dan interface timer interrupt controller, converter analog ke digital, dan lainnya. Tergantung fitur yang melengkapi mikrokontroller tersebut. Sedangkan dari segi aplikasinya, mikroprosesor hanya 215 berfungsi sebagai central processing unit yang menjadi otak komputer. Sedangkan mikrocontroller dalam bentuknya yang mungil pada umumnya ditujukan untuk melakukan tugas-tugas yang berorientasi kontrol pada rangkaian yang membutuhkan jumlah komponen minimum dan biaya yang rendah. Selanjutnya ada bagian struktur mikrocontroller yang siswa-siswi bisa lihat. Di sini ada CPU sebagai otak utama mikrocontroller yang menjalankan instruksi dari program yang tersimpan di memori. Tugasnya melakukan operasi aritmatika, logika, dan pengambilan keputusan berdasarkan kode programnya. Yang kedua, ada RAM dan ROM sebagai memori.
RAM, Random Access Memory, penyimpanan sementara untuk data dan variabel saat program berjalan, yang bersifat volatil atau data hilang saat daya mati. Lalu ada ROM, Read Only Memory, menyimpan program utama yang dijalankan oleh microcontroller, bersifat non-volatil. Data tetap tersimpan meskipun daya dimatikan. Lalu ada paralel I/O atau I/O port, port input, port input atau output yang digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat eksternal seperti LED, sensor, motor, atau layar LCD. Lalu ada osilator sirkuit yang menghasilkan sinyal clock yang menentukan kecepatan eksekusi instruksi dalam CPU. Lalu ada kristal kuarsa atau resonator keramik untuk stabilitas waktu. Lalu ada timer counter digunakan untuk mengukur waktu atau menghitung pulsa eksternal yang berguna dalam aplikasi yang memerlukan delay PWM atau bisa disebut pulse width modulation atau komunikasi serial. Lalu ada interrupt control mengatur interupsi yang memungkinkan CPU untuk merespon kejadian tertentu secara cepat. Contohnya, ketika tombol ditekan atau data dari sensor masuk, CPU bisa langsung memprosesnya tanpa menunggu instruksi utama selesai. Lalu ada ADC, Analog to Digital Converter, mengubah sinyal analog atau misalnya dari sensor suhu atau cahaya menjadi data digital yang diproses oleh CPU. Lalu ada DAC atau Digital to Analog Converter, mengubah data digital menjadi sinyal analog. Digunakan untuk aplikasi seperti output suara atau pengaturan tegangan. Lalu ada Special Functioning Block, bagian khusus yang menangani fitur tambahan seperti komunikasi serial, UART, SPI, I2C, PWM, fungsi lainnya yang spesifik untuk kebutuhan mikrokontroler tertentu. Selanjutnya di sini ada jenis microcontroller. Yang pertama, 8 bit microcontroller ada Atmega 328 Arduino. Lalu ada PIC 16F877A yang cocok untuk aplikasi sederhana seperti sensor, pengontrol LED, dan sistem otomatisasi kecil. Lalu ada 16 bit microcontroller. Itu ada MSP 430 atau Texas Instrument DSP, DSPIC, DSPIC 30 atau microchip yang lebih cepat dan cocok untuk sistem yang membutuhkan pemrosesan sinyal digital, DSP, dan kontrol motor. Lalu ada 32 bit microcontroller. Contohnya ESP32, Wi-Fi dan Bluetooth, STM32, ARM Cortex M digunakan dalam IoT atau Internet of Things, robotika, dan aplikasi industri yang memerlukan pemrosesan lebih kompleks. Lalu ada beberapa produsen utama microcontroller dan contoh penggunaannya, yaitu ada Atmega 328, Arduino yang banyak digunakan dalam pendidikan, proses proyek DIY, dan robotika karena mudah diprogram dengan Arduino IDE. Lalu ada PIC atau microchip, contohnya seperti PIC 16F877A, lalu ada PIC 18F. Itu banyak digunakan pada industri otomotif, sistem keamanan, dan kontrol mesin karena keandalannya. Lalu ada ARM Cortex seperti STM32, ESP32. Contohnya ada STM32, STM Microelectronics, SP32, atau bisa disebut ekspresif, yang digunakan pada IoT, perangkat pintar, dan sistem industri yang memerlukan kinerja tinggi dan konektivitas nirkabel. Pemilihan pada microcontroller.
tergantung pada kebutuhan proyek yang kita gunakan. Apakah untuk otomasi sederhana 8 bit, kontrol lebih kompleks 16 bit, atau sistem berbasis IoT 32 bit. Lalu selanjutnya di sini ada pemrograman microcontroller, yaitu penggunaannya dan ada bahasa pemrogramannya juga. Berbagai platform pemrograman yang digunakan untuk menulis dan mengunggah kode ke microcontroller itu ada Arduino IDE yang paling populer untuk Arduino Atmega 328, ESP32, dan ESP8266. Kenapa ini banyak dipakai? Soalnya mudah digunakan dengan banyak pustaka dan banyak dukungan dari komunitas-komunitas yang memakai Arduino IDE ini. Lalu ada platform I/O, yaitu alternatif yang lebih fleksibel dari Arduino IDE, dapat digunakan untuk berbagai microcontroller, yaitu microcontroller STM32, ESP32, dan sebagainya. Platform AI ini terintegrasi dengan Visual Studio Code, mendukung debugging yang lebih baik. Kale digunakan untuk Lalu ada Kale yang digunakan untuk pemrograman microcontroller berbasis ARM Cortex, STM32, LPC, dan sebagainya. Ini cocok untuk aplikasi industri dan sistem tertanam yang kompleks. Lalu MPLAB X IDE digunakan untuk microcontroller PIC dan DSPIC atau microchip yang memiliki dukungan penuh untuk pengembangan berbasis C dan assembly. Lalu ada bahasa pemrograman microcontroller. Microcontroller dapat diprogram dalam berbagai bahasa tergantung platform dan kebutuhan proyek yang kita buat. Contohnya ada C dan C++ yang paling umum digunakan di Arduino, STM32, PIC, dan sebagainya. Karena efisien yang cepat dan banyak digunakan dalam industri. Lalu ada MicroPython, bisa digunakan pada ESP32, Raspberry Pi Pico, ada STM32 yang lebih mudah dipahami, cocok untuk pemula dan pengembangan IoT. Lalu ada assembly atau bahasa mesin yang digunakan untuk aplikasi yang Lalu ada assembly atau bahasa mesin yang digunakan untuk aplikasi yang memerlukan kontrol langsung terhadap hardware. Ini lebih sedikit sulit dipelajari tetapi sangat efisien untuk sistem dan Ini lebih sulit dipelajari, tetapi sangat efisien untuk sistem dengan memori terbatas. Selanjutnya, pada microcontroller ini ada kelebihan dan kekurangannya juga. Selain memiliki banyak kelebihan, microcontroller juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, kelebihan pada microcontroller ini dapat berfungsi sebagai mikrokomputer tanpa komponen digital tambahan, seperti lebih hemat biaya, memiliki ukuran yang kecil, praktis, dan ringkas. Cara penggunaannya juga sangat mudah. PIN di dalamnya juga dapat diprogram untuk melakukan berbagai fungsi. Dapat dengan mudah dihubungkan dengan port RAM, ROM, port input, dan port output tambahan. Lalu dapat mengerjakan suatu program dengan cepat. Kurangannya juga strukturnya lebih kompleks daripada mikroprosesor. Lalu ada hanya dapat mengerjakan program kerja terbatas dalam satu waktu. Lalu digunakan pada peralatan-peralatan mikro. Tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan perangkat lain yang memiliki daya tinggi. Lalu selanjutnya di sini simulasi ya. Simulasi di sini saya menggunakan Wofi dan Arduino IDE. Pada Wofi adalah platform simulasi online yang memungkinkan pengguna mengembangkan, menguji, dan menjalankan kode mikrocontroller tanpa perangkat fisik. Di sini Walkbit tidak memerlukan hardware fisik,
cocok untuk eksperimen awal dan pembelajaran. Yang mendukung berbagai microcontroller seperti Arduino Atmega 328, ESP32, ESP8266, dan STM32. Buku ini dapat mensimulasikan berbagai komponen seperti LED, sensor, LCD, motor servo, dan banyak lagi. Lalu, Wokwi ini berbasis web dan tidak perlu instalasi software tambahan. Lalu ada Arduino IDE. Arduino IDE adalah software utama untuk menulis, mengompilasi, dan membuat kode ke microcontroller berbasis Arduino. Keunggulannya mudah, keunggulannya mudah digunakan bahkan untuk pemula, mendukung berbagai microcontroller seperti Arduino Uno, Andromeda, Nano, dan ESP32. Lalu memiliki banyak library bawaan untuk memudahkan pemrograman sensor dan modul tambahan. Lalu kompatibel dengan Windows, macOS, dan Linux. Ada beberapa proses penggunaan Arduino IDE, yaitu menulis kode dalam bahasa C atau C++. Lalu mengompilasi dan mengecek error pada programnya. Lalu mengunggah kode ke microcontroller melalui kabel USB, lalu menjalankan program dan memantau output melalui serial monitor. Jadi, Walkmi itu cocok untuk simulasi tanpa hardware, sedangkan Arduino IDE menggunakan pemrograman dan pengujian langsung di perangkat fisiknya. Tapi eh, Walkmi Walkmi dan Arduino IDE juga bisa dikolaborasikan menjadi pembelajaran dan pengembangan proyek microcontroller menjadi lebih efektif dan efisien. Lanjut, lanjut saja, saya akan menampilkan pada buktinya langsung simulasi. Nah, di sini ada Arduino Uno ya, yang dimana saya akan mensimulasikan eh, untuk menyalakan lampu LED dengan button switch. Yang pertama di sini ada LED, lalu lalu lanjut untukkan push button. Nah, kata di sini kan itu negatif ya, berarti ke ground. Lalu anodanya positif, positif positif ke Arduino 13. Lalu button switch yang satu pada digital PWM 3, lalu button 1R ke ground. Untuk codingannya yang saya telah buat, ini adalah codingan yang saya telah buat, yang LED-nya tuh betul ya ke 13, digital 13. Lalu button pinnya ke 3, ke pin 3 Arduino. Langsung lanjut saja ke start simulasi. Ini dalam keadaan mati ya. Nah, ini ketika nyala, lalu nyala lagi. Sebenarnya simulasi ini sangat sederhana untuk menyalakan lampu LED, lalu simulasi-simulasi seperti lainnya tanpa menggunakan fisik fisik sebenarnya. Sebelum ke fisik bisa dicoba disimulasi pada web walkthrough ini. Mungkin pertemuan hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatian dan praktikannya pada kelas hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.